King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am.
took a stone to kill a giant, took a staff to part the sea, and only you could do so much with ordinary things. You took a slave to tame a lion, took a rock to make a spring, and only you would choose a shepherd boy to be a king. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. You're the God of all creation, you're the King above all kings, but only you would choose a rugged cross to rescue me. You're the healer of the broken, by faith I still believe. You took on my flesh, you conquered death. Lord, you are my victory. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. Open my eyes, show me who I could be. Lord, help me see that I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. Lord, if you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, with hands lifted high.
Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota benteng. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kaulah keselamatanku, keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar. Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Dan kau Alfa, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku setia rencana dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami.
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first
and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He's faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oh ya, selamat Imlek juga ya, Kyonghi untuk adik-adik yang merayakan Imlek hari Jumat kemarin. Nah, hari ini hari Minggu, minggu kedua di bulan Februari. Kita mau mulai ibadah kita hari ini ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau mulai ibadah kita hari ini, udah gak ada lagi yang makan, gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang iseng-isengin cici kokoknya atau adiknya. Semuanya kita mau mulai ibadah kita hari ini. Nah, kita mulai ibadah kita nyanyikan lagu Waktu yang Paling Indah. Waktu yang paling indah adalah bernyanyi dan berdoa memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi dan berdoa mendengar firman Tuhan ya. Itulah waktu yang paling indah dalam hidup kita. Nah kita mau berdoa ya adik-adik. Kalau mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Biarlah kami dapat bernyanyi dan berdoa serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini kalau dipanggil papa mamanya jawab aku gitu? Siapa yang kalau dipanggil selalu jawab aku gitu? Ya, mama ini aku gitu. Papa ini aku gitu. Nah kalau Tuhan panggil adik-adik jawabnya apa? Enggak Tuhan gitu. Atau aku, ya, itu aku Tuhan gitu. Yang mana adik-adik? Yang kedua ya, yang kalau dipanggil Tuhan jawabnya ya, itu aku Tuhan gitu. Panggillah aku. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sekarang kalau yang dipanggil Tuhan siapa yang jawab? Aku, saya, kamu. Adik-adik semua harus jawab, ya, ya, ya Tuhan, panggil saya, jadikan saya berkat dimanapun saya berada. Ya adik-adik ya, jangan nolak, Tuhan aku gak mau gitu. Ya jangan. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan panggil, kamu harus jawab, ya Tuhan saya, panggil saya, utuslah saya. Ya adik-adik, nah kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Ada pertanyaan, mesti dijawab. Ada ayat hafalan, mesti dikirim ke Tante Erni ya adik-adik ya. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan lagu firman Tuhan, ku dengar. Kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, setelah kita nyanyi, kita mau berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menjadi pelaku firman. Ya adik-adik, tutup ya matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan pimpin kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik duduk diam, dengerin firman Tuhannya ya. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah duduk yang manis belum? Jangan lupa duduk yang manis. Persiapkan hati dan pikiran. Karena pada pagi hari ini, Kakak Alvin akan menceritakan sebuah cerita dari komik Alkitab berjudul Bayi Musa. Di mana cerita ini diambil dari kitab Keluaran 1 sampai dengan kitab Keluaran 2 ayat 10. Nanti di tengah-tengahnya akan ada pertanyaan, jangan lupa dijawab dan dikirimkan ke Tante Erni. Gitu ya. Oke, kita akan mulai cerita pada pagi hari ini. Adik-adik, cerita pada pagi hari ini dimulai dengan cerita mengenai anak-anak Israel yang tinggal di tanah Mesir. Anak-anak Israel yang tinggal di tanah Mesir itu adalah anak-anak keturunan dari Yakub. Di mana Yakub memiliki beberapa keturunan, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, serta Naftali, Gad, dan Asher. Nah, keturunan-keturunan ini mulai tinggal di Mesir. Namun, selayaknya seseorang yang bertambah umurnya, maka Yusuf beserta angkatannya akhirnya meninggal. Namun, Yusuf beserta saudara-saudaranya telah meninggalkan banyak sekali keturunan. Seperti kita bisa lihat bahwa keturunan-keturunan tersebut senang sekali bermain satu dengan yang lain. Mereka bergandengan tangan, bernyanyi, bersyukur, dan memuji Tuhan. Adik-adik, setelah Yusuf meninggal, lahirlah seorang raja baru di Mesir, di mana raja itu disebut dengan Firaun. Raja ini menguasai seluruh tanah Mesir yang begitu besar. Kemudian dalam perjalanan kepemimpinannya, raja tersebut mendengarkan sebuah ramalan, di mana ramalan itu mengatakan bahwa akan lahir seorang pemimpin besar dari keturunan Israel. Raja itu yang begitu menyukai kekuasaannya, begitu takut akan kehilangan kekuasaannya. Dia begitu takut sekali jika nanti keturunan tersebut akan muncul dan mengambil kekuasaannya secara paksa. Nah, Raja Israel yang takut tadi, kita lihat dia mengumpulkan seluruh tentaranya. Ada yang menggunakan perisai, ada yang menggunakan topi Mesir. Lihat ya, yang garisnya warna biru. Ada juga yang tidak pakai topi. Tapi intinya dia mengumpulkan banyak sekali anak buahnya. Kenapa raja ini mengumpulkan banyak sekali anak buahnya? Karena dia ingin memberikan mereka sebuah perintah. Di mana perintah dari raja tersebut adalah untuk mengumpulkan semua bayi laki-laki orang Israel. Kenapa kok dikumpulin? Ternyata Raja Firaun tersebut memerintahkan agar setiap bayi orang-orang Israel, terutama bayi laki-laki, agar langsung dibunuh seluruhnya. Tidak menyisakan satu orang pun. Loh, kenapa dibunuh? Karena tujuan dari raja tersebut adalah jikalau ada pemimpin yang lahir di antara mereka, maka pemimpin tersebut sudah dibunuh sebelum dia dapat tumbuh dewasa dan berkuasa nantinya. Adik-adik, atas perintah raja yang berkuasa tersebut, kita bisa lihat bersama-sama bahwa tentara-tentara tadi yang ada pakai topi berwarna biru, yang tidak menggunakan topi, mulai berjalan mengelilingi Mesir, di mana mereka mulai melakukan pencarian terhadap ibu-ibu yang sedang hamil ataupun ibu-ibu yang memiliki seorang anak lelaki. Kita bisa lihat bahwa ibu-ibu yang memiliki anak lelaki mulai dari sebelah kiri ada yang pakai baju coklat begitu terkejut.
Ada yang memohon-mohon sambil menangis. Kita lihat yang di tengah ya adik-adik ya. Tapi ada juga yang di kanan yang langsung berusaha menyembunyikan anaknya. Ibu-ibu ini mulai berkeliaran, berusaha menyelamatkan anak masing-masing. Karena mereka begitu takut anak yang mereka kasihi dibunuh oleh Raja Mesir. Karena anak mereka adalah anak laki-laki. Dan ketakutan tersebut menyebar ke seluruh tanah Mesir. Adik-adik, kita lihat gambar di depannya. Kita bisa lihat tentara Mesir yang mukanya galak-galak. Bisa dilihat muka tentara Mesirnya melotot. Ayo, lagi melotot-melotot dia, ngeliatin adik-adik. Nah, tentara Mesir pun juga megang tongkat tuh adik-adik. Tongkatnya buat apa? Buat keliling sambil mencari anak laki-laki. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada seorang ibu adik-adik yang berusaha menyembunyikan anaknya. Ibu tersebut bernama Ibu Yokhebed, di mana ibu ini begitu mengasihani anak lelakinya. Dan Tuhan pun berkenan atas dia. Ibu Yokhebed akhirnya berhasil menyembunyikan anaknya. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Dan sang bayi semakin hari semakin besar. Dan begitu ketakutanlah ia, karena ia semakin sulit untuk menyembunyikannya. Akhirnya, Ibu Yokhebed berusaha membawa bayi tersebut menuju sungai. Untuk apa? Untuk dilayarkan di sungai. Adik-adik, bisa kita lihat akhirnya Ibu Yokhebed ini nyampe di pinggir sungai. Ia pergi ke pinggir sungai tidaklah sendiri. Ia bersama dengan kakak dari bayi tersebut. Di pinggir sungai, Ibu Yokhebed tidak menemukan cara untuk menghanyutkan anaknya. Akhirnya, setelah dia melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa banyak sekali daun-daun pandan. Ibu Yokhebed mengambil daun-daun pandan tersebut, mencoba merajutnya dengan gala-gala dan ter. Kemudian terbentuklah sebuah perahu kecil, di mana di dalam perahu tersebut diletakkanlah bayi itu di dalamnya. Dan kemudian bayi tersebut dilayarkan di tepi sungai Nil. Dan disitulah terakhir kalinya Ibu Yokhebed melihat anaknya. Adik-adik, sebelum kita lanjut di ceritanya, adik-adik masih ingat nggak siapa nama ibu dari bayi tersebut? Pertanyaan pertama pagi hari ini adalah, siapakah nama ibu dari bayi tersebut? Oke, sekarang kita lanjut ya. Adik-adik bisa lihat bahwa saat bayi tersebut dilayarkan, ada seorang wanita yang merupakan kakak dari bayi tersebut yang mengamatinya dari kejauhan. Dia begitu mencintai adiknya, sehingga dia bukan hanya mengamatinya, tetapi mengikutinya sejauh adiknya tersebut berlayar di sungai. Adiknya berlayar begitu jauh dan kakaknya pun begitu setia mengikutinya. Adik-adik, bayi yang berlayar di sungai Nil itu berlayar sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya perahu bayi tersebut berhenti di pinggir sungai Nil. Namun, tanpa disangka, ternyata tempat di mana perahu bayi tersebut berhenti merupakan tempat yang sedang dituju oleh putri Firaun beserta dayang-dayangnya. Di mana putri Firaun beserta dayang-dayangnya menuju ke tempat itu untuk mandi. Nah, betapa terkejutnya putri Firaun saat ia datang ke tepi sungai tersebut. Dia melihat sebuah kapal kecil dan setelah didatangi ternyata tampaklah seorang anak lelaki sedang menangis. Kemudian putri Firaun berkata, tentulah ini bayi dari orang Ibrani. Kita lihat atau kita juga ingat tadi bahwa kakak bayi tersebut Miriam mengikutinya. Nah, setelah Miriam melihat bahwa anaknya atau adiknya tersebut ditemukan oleh putri Firaun, mendekatlah Miriam kepada putri Firaun. Miriam bertanya kepada putri Firaun, apakah putri tersebut membutuhkan seorang inang penyusu
dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi tersebut bagi tuan putri. Lalu putri Firaun menjawab, "Baiklah." Lalu pergilah Miriam memanggil ibu bayi itu. Adik-adik, Miriam yang telah mendapatkan restu dari putri Firaun untuk memanggil seorang ibu penyusu bagi adiknya, Miriam langsung menemui ibunya, ibu dari dia dan ibu dari bayi tersebut, yaitu ibu Yokhebed. Namun, putri Firaun tidak tahu jika ibu penyusu yang dipanggil oleh Miriam adalah ibu yang sesungguhnya dari bayi tersebut. Adik-adik, akhirnya Miriam bersama ibu Yokhebed bertemu dengan putri Firaun. Dan didapatilah sebuah kesepakatan di mana putri Firaun berkata, "Bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu." Betapa senangnya ibu Yokhebed, karena akhirnya dia bisa merawat anak tersebut tanpa ketakutan bahwa anak tersebut akan dibunuh. Akhirnya adik-adik, ibu Yokhebed dapat merawat bayi tersebut dengan sangat baik. Bulan demi bulan pun berlalu. Akhirnya bayi tersebut tumbuh semakin besar dan dia selalu bebas dari ancaman karena saat ini dia merupakan anak angkat dari putri Firaun. Adik-adik, akhirnya bayi yang sudah tumbuh semakin besar tersebut diserahkan ibu Yokhebed kepada putri Firaun sesuai dengan janjinya. Betapa senangnya putri Firaun saat dia menemukan bahwa bayi yang ia dahulu temukan di pinggir sungai Nil sudah tumbuh begitu sehat. Kita lihat ya, bayinya gede, udah mulai bulat, pipinya tembam, dan kita pun juga bisa melihat kebahagiaan di putri Firaun tersebut. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, adik-adik ingat tidak bahwa bayi tersebut memiliki seorang kakak? Pertanyaan kedua hari ini adalah, siapakah nama kakak dari bayi tersebut? Baik, sekarang kita lanjut ke dalam ceritanya ya. Putri Firaun yang telah menemukan kembali anaknya setelah dikembalikan oleh ibu Yokhebed, setelah disusui, ia menyadari bahwa anak yang ia temukan tersebut belumlah memiliki sebuah nama. Akhirnya, putri Firaun memberikan nama kepada bayi tersebut. Bayi yang ia temukan diberikan nama Musa, yang artinya adalah bayi yang ditarik dari air. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalan, kakak punya 3 pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Pertanyaan ketiga, berapa lama ibu Yokhebed menjaga bayinya sebelum akhirnya ditaruh di dalam perahu untuk dilayarkan di sungai Nil? Pertanyaan keempat, siapakah nama dari bayi ibu Yokhebed? Pertanyaan kelima hari ini, apa arti nama dari bayi tersebut? Oke, dan itulah 5 pertanyaan hari ini. Dan hari ini saatnya kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini, Tuhan adalah penolongku. Kita ulangi bersama-sama ya. Ayat hafalan hari ini, Tuhan adalah penolongku, diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Dan demikianlah cerita pagi ini adik-adik. Jangan lupa pertanyaannya dijawab, diresapi maknanya, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang Musa yang ditolong sama siapa? Putri Firaun. Nah, tentang Musa ini kita ada lagunya. Kita mulai belajar sama-sama tentang lagu Musa ya adik-adik ya.
manakah bayi Musa sembunyi, sembunyi di dalam keranjang, di dalam keranjang. Sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis. Ibu Musa datang, Ibu Musa datang, bersyukur padanya. Di manakah bayi Musa? Di rumah, di rumah. Buatlah ia diam, buatlah ia diam. Sut, 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 sut. Di manakah bayi Musa sembunyi, sembunyi di dalam keranjang, di dalam keranjang. Sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis. Ibu Musa datang, Ibu Musa datang, bersyukur padanya. Nah, adik-adik, kita udah nyanyi juga tentang Musa. Jadi Tuhan menolong Musa dari Raja Firaun, ditolong juga sama putri Firaun ya. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan yang boleh Tuhan berikan kepada kami melalui cara Tuhan. Ajar kami untuk mau selalu bersyukur atas pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye.